Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada handphone dengan kerusakan yang tertulis tombol on off, teman-teman. Ini adalah handphone Samsung J5 dengan kondisi on off, tidak bisa digunakan sama sekali, jadi tidak bisa berfungsi, teman-teman. Apabila handphone mati atau kehabisan baterai, otomatis tidak bisa dinyalakan menggunakan tombol power. Disebabkan oleh tombol power itu amblas atau tidak bisa ditekan, teman-teman. Jadi untuk infonya saya cek dulu kondisi LCD-nya ini. LCD masih bisa tampil dan juga keluar gambar dengan normal, teman-teman. Tapi untuk kita nyalakan menggunakan tombol power maka tidak bisa berfungsi, disebabkan oleh tombol power sama sekali tidak bisa digunakan, teman-teman, atau tidak bisa ditekan sama sekali. Jadi untuk pembongkaran handphone ini sangatlah resiko meskipun hanya kerusakan sepele, teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele apapun itu kerusakannya. Jadi kita harus mengerjakan dengan ekstra hati-hati. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran handphonenya, yaitu untuk membuka di bagian LCD, teman-teman. Kita buka skrupnya dulu untuk mempermudah pembongkaran. Jadi untuk melepas LCD-nya itu kita lepas secara bebarengan sama frame atau di bagian tulangan pada LCD, bukan di bagian casing pada samping atau di bagian bezel ya, teman-teman. Kalau casing di bagian samping itu namanya bezel, yang frame itu ada di bawah LCD atau tatakan layar LCD. Jadi untuk menghindari risiko kita lepas dulu untuk penutup soket fleksibel LCD dan kita gunakan alat separator sebagai penghangat layar LCD, teman-teman. Jadi untuk prosesnya hanya mungkin bisa dibilang sepele untuk kerusakan perbaikan tombolnya saja, namun kita harus membongkar layar LCD-nya dulu. Kita lepas pelan-pelan seperti ini setelah kita hangatkan menggunakan alat separator. Dengan hati-hati, jika sulit jangan dipaksa, teman-teman. Kita cari celah sedikit demi sedikit seperti ini untuk mendapatkan celah dan agar mudah kita lepas LCD-nya. Perhatikan, setelah kita mendapatkan celah seperti ini, kita congkel sedikit demi sedikit menggunakan ujung kuku, atau kalian bisa menggunakan alat tool plastik yang lentur ya, teman-teman. Jangan yang tebal atau yang kaku. Jika tebal dan keras itu bisa menyebabkan LCD-nya pecah, teman-teman. Oke, kita angkat pelan-pelan seperti ini, dan di bagian tengah itu ada seperti penyangga atau yang sebagai pengunci pada bezel ke frame ya, teman-teman. Untuk di bagian tombol on off luarnya itu tadi jatuh, kita coba untuk simpan dan kita cek di bagian switch fleksibel mata tombol on off, dan juga kita cek dulu untuk fungsi dari LCD-nya setelah kita membongkarnya. Oke, kita koneksikan menggunakan charger, kita cek kondisi LCD-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa menyala dan masih tampil ya, teman-teman. Karena handphone Samsung J5 2015 ini menggunakan kualitas layar AMOLED. Sedangkan untuk di bagian tombol switch on off-nya ini saya cek dulu ya, teman-teman. Kita coba untuk bersihkan apabila kotor dan kita coba nyalakan menggunakan switch mata tombol powernya. Setelah saya nyalakan menggunakan tombol powernya, ternyata handphone bisa dinyalakan, teman-teman. Kenapa untuk di bagian tombol saat kita gunakan casing atau tombol luar ini tidak bisa? Karena ada bagian mata tombol yang ada di tengah itu sudah pada gripis ya, teman-teman, atau sudah pada luntur. Jadi kita akan coba untuk memperbaiki di bagian mata tombol luarnya saja. Sedangkan untuk di bagian switch mata tombol yang ada di bagian mesin itu masih bisa berfungsi, teman-teman. Masih bisa ditekan dengan normal. Kita coba matikan dulu infonya.
Dan sekarang kita lanjut untuk perbaikan tombol luar on off nya, atau kalian bisa langsung mengganti apabila ada stok penggantinya. Oke, untuk di bagian renovasi pada tombol, sayang sekali ya teman-teman, saya lupa untuk merekamnya. Jadi hasilnya seperti ini setelah saya kasih tatakan seperti tambahan buat tombol tengahnya. Itu karena karetannya itu pada gripis atau luntur, kita gunakan pengganti sebagai tombol tengah agar bisa digunakan dengan normal atau bisa terkoneksi dengan switch mata tombol yang ada di bagian mesin. Kita kasih tatakan atau tambahan pelindung seperti ini teman-teman, yaitu saya menggunakan bekas dari perdana, kita potong sesuai ukuran kecil saja, yaitu untuk mempermudah saat kita menekan tombol yang ada di bagian mesin atau di dalam. Oke, setelah kita perbaiki untuk di bagian tombol luar yang karetannya itu sudah pada gripis atau sudah hilang, kita kasih tambahan seperti plastik pada bekas perdana ya teman-teman. Setelah kita kasih lem untuk merekatkan tambahan tombol tengahnya, setelah kering kita cek untuk menggunakan tombol power. Sedangkan untuk di bagian tombol power ini saya tidak mengganti ya teman-teman, hanya perbaikan. Setelah saya perbaiki, kita cek ulang, kita coba kunci layar dan kita buka kunci layarnya menggunakan tombol powernya. Oke, alhamdulillah untuk di bagian tombol power sudah bisa digunakan dengan normal ya teman-teman. Jadi bisa ditekan sangat nyaman sekali. Jadi saran saya kita gunakan untuk alat tambahan seperti pengeliman untuk menambal di bagian mata tombol luarnya atau karetannya yang sudah pada gripis. Kita tambahkan menggunakan plastik dari kartu SIM card, kita potong kecil dan kita kasih lem agar tidak mudah lepas teman-teman. Setelah pemasangan dan perakitan selesai, kita coba untuk pengecekan ulang untuk memaksimalkan pengerjaan agar untuk mengetahui tingkat kenyamanan tombol on off nya setelah kita gunakan kunci layar ataupun membuka layar. Oke, jadi untuk kita tekan menggunakan tombol power, kita matikan itu bisa berfungsi dengan normal, dan kita buka kunci dan menutup kunci menggunakan tombol power itu bisa berfungsi dengan sangat normal. Kita cek ulang untuk memaksimalkan pengerjaan, kita rakit kembali untuk pemasangan kartu SIM card dan juga memory card teman-teman. Jadi setelah kita bongkar tadi, kita cek ulang setelah selesai pengerjaan. Oke, sudah selesai semua, tinggal kita cek lagi untuk memaksimalkan pekerjaan. Setelah kita perbaiki tombol luarnya, kita tekan menggunakan tombol power untuk menyalakan infonya. Alhamdulillah bisa menyala dengan normal untuk infonya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Tujuannya untuk pengetesan LCD dan juga fungsi dari touchscreen, karena kita mengerjakan membongkar dari LCD nya dulu. Jadi untuk menghindari risiko, sekali lagi saran saya pengerjaan harus dikerjakan dengan hati-hati, meskipun kerusakannya hanya bisa dibilang sepele ya teman-teman, karena kerusakan hanya di bagian tombol on off nya saja. Namun apabila kita tidak memperbaikinya, otomatis maka tanpa tombol power tidak bisa dinyalakan untuk infonya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala. Kita coba untuk pengecekan lagi untuk LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Untuk LCD-nya masih bisa tampil dengan normal, tidak ada cacat seperti flag warna hitam ataupun garis. Dan kita cek untuk fungsi dari kuota data internet. Oke, kita nyalakan untuk tes fungsi dari touchscreen-nya. Oke, karena handphone ini baru menyala, jadi ada notifikasi banyak sekali untuk notifikasi yang masuk ya teman-teman.
Kita cek fungsi dari chargernya lagi, masih bisa terhubung dan kuota internet datanya juga bisa aktif. Untuk kedua kartu bisa aktif dan kuota datanya juga 4G sudah aktif teman-teman. Oke, untuk kita tekan tombol power lagi bisa berfungsi dengan normal. Kita tekan lagi untuk penguncian layar dan kita buka lagi untuk membuka layar. Jadi untuk kita tekan sangat nyaman sekali teman-teman. Untuk di bagian tombol volume, yaitu tombol volume atas dan bawah, masih bisa ditekan dengan sangat normal sekali. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses ya teman-teman. Handphone sudah kembali normal dan LCD-nya pun tampil dengan sangat normal sekali. Oke, semoga untuk tutorial kali ini selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen agar kalian mendapatkan video tutorial yang terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.